di sedang mau masuk kuliah di UNER, S1 Sastra dan Bahasa dan Sastra Inggris. Terima kasih. Selanjutnya siapa ya? Arya. Halo semuanya, perkenalkan saya Senditio Arya Yesaliadi, biasa dipanggil Arya, dari Bangkalan. Sekarang diterima di Universitas Airlangga jurusan kedokteran. Selanjutnya bisa Abigail. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abigail Simamora, biasanya dipanggil Abigail. Aku kemarin keterima di Arsitektur ITS. Salam kenal. Oh iya, boleh selanjutnya mungkin Christine Grace. Halo, perkenalkan, nama aku Christine Grace Magdalena Sidari, biasa dipanggil Grace. Aku dari Bondowoso. Sekarang aku mahasiswi baru di Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Mungkin selanjutnya Edbert. Ya, perkenalkan nama saya Edbert Rafael Chandra, biasa dipanggil Edbert, asal dari Bondowoso. Sekarang saya diterima menjadi maba di Universitas Airlangga jurusan Farmasi. Tunjuk satu Edbert. Saya tunjuk Vina. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Vina Keisa, biasa dipanggil Keisa. Saya dari Malang, sekarang saya jadi mahasiswi baru di ITS jurusan Teknologi Informasi. Untuk selanjutnya Vanessa Angelo. Halo semuanya, salam kenal. Halo Van. Halo. Namaku Vanessa Angela Sugianto, bisa dipanggil Vanessa aja. Nah, aku sekarang adalah maba di Universitas Katolik Widya Mandala yang di Kalijudan. Aku ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Selanjutnya Amanda mungkin? Halo semua, nama aku Esther Amanda Rastarjanto. Dari Kupang, sekarang aku jadi maba UKRIM jurusan IT. Tuh, tunjuk satu Amanda buat perkenalan. Yang belum siapa ya? Yang belum, Bro Jonas itu belum. Ya, boleh. Bro Jonas. Tinggal yang tua-tua yang belum. Oh iya Mas. Halo, perkenalkan nama saya Jonas, angkatan 18, Universitas Widya Mandala, jurusan akuntansi. Salam kenal teman-teman. Tunjuk satu untuk perkenalan Bro Jonas. Michael. Selamat malam, nama saya Michael, bisa dipanggil Michael juga. Saya alumni Universitas Katolik Widya Mandala, jurusan Teknik Elektro. Salam kenal. Tunjuk satu lagi Om Michael buat perkenalan. Aku langsung tunjuk aja ya. Mas Desmas mungkin boleh perkenalan. Halo, salam kenal semua. Nama saya Desmas. Dulu di PENS, di Mekatronika. Terus S2-nya mesin ITS. Ya sekarang mengajar di kampus ITAT ya. Ya salam kenal buat semua. Nunjuk lagi nih. Ya. Hana belum ya? Hana Yedia, Desmas. Hana ya? Ya wes, Hana sopo? Hana itu loh. Gak ono ning layarku soalnya. Hana belum. Ada Hana Yedia. Belum. Oh ya, ya belum. Ya wes yang itu usulannya Mas Hadi saja saya ikut. Monggo. Halo.
Kenalkan, nama saya Ana Yedia. Saya dari Surabaya. Sekarang saya baru aja diterima di Kimia ITS. Makasih. Wah, tunjuk lagi Hana. Siapa yang belum ya? Terserah. Devia belum. Siapa, Pit? Siapa, Pit? Devia. Oh, Devi. Devia, Om Hari, Om Roni, Mas Om Handi Handi. Banda belum. Tinggal Om ya yang belum. Devi, silakan Devi. Oh ya, halo semuanya. Nama aku Devi dari Semarang. Sekarang kuliah di UNER, jurusan kedokteran hewan semester 7. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Aku sambung ya. Ini yang tua-tua langsung aja. Ya teman-teman, saya Handi dan ini istri saya Endah. Kami dari Surabaya. Kalau dulu alumni ITS ya, saya alumni ITS. Endah ini alumni Akademi Perawat ya di Kediri. Saya sekarang jadi dosen ya di Universitas Kristen Petra di Surabaya. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Saya tunjuk Bro Hari. Ya, oke, makasih Mas Adi ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, perkenalkan, nama saya Hari. Saya tinggal di Keputih ya, di Surabaya. Alumni dari UGM. Terus sekarang sudah bekerja, alumni ya. Istri saya Vera coba belum bisa gabung ya. Dan salam kenal buat teman-teman semua ya. Terima kasih, selamat malam. Mas Roni, silakan. Mas Roni, ya silakan Mas. Pas. Oh. Selamat malam teman-teman, maaf saya baru bergabung, barusan aja buka pintu rumah. Nama saya Roni, saya alumni UNER. Itu sih. Terima kasih. Saya juga alumni UNER. Dikenalkan. Oh ya, ini Emma. Saya juga alumni UNER, angkatan tua. Udah. Ya, terima kasih. Dedian ya, Titut ya. Silakan Bu Dian. Masih mute? Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dian. Ya, saya alumni Ubaya. Saya ya, Universitas Surabaya. Ya, sekarang bekerja juga sebagai dosen di Widya Mandala. Itu aja, makasih. Nunjuk ya. Kacamata aku Din. Sudah habis ya sepertinya ya, Nathan ya. Oh, sudah habis, oke. Ya, sepertinya begitu. Mbak Rini sudah ya? Mbak Rini. Mbak Rini. Oh, saya ini Maaf. aja Monggo Mbak Rini. Gembira ini. Oke, selamat sore semuanya, selamat malam, terima kasih. Saya senang sekali melihat anak-anak muda yang bisa berkumpul seperti zaman saya dulu juga. Kalau ya nama saya panjang tapi biar ini panggilan Rini. Saya sekarang berada di Jember mengajar kimia. Itu ada Grace, ada Vanessa dan Albert. Itu terima kasih. Sudah jadi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Angkatan tua sekali. Kalau Mbak Emma tadi kan angkatan tua. Saya tua sekali nih. Dari Ikit Jogja. Terima kasih. Silakan Nathan. Oke, karena semuanya sudah berkenalan, kita bisa lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita. Hore. Kepada narasumber yang bertugas, waktu dan platform, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Nathan sudah menolong kita di acara ini sebagai MC. Terima kasih sekali lagi teman-teman, calon mahasiswa baru dari berbagai kampus. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kemudian mau gabung bersama.
Mungkin masih banyak yang belum kenal, tapi ya semoga dalam beberapa minggu ke depan kita semua boleh makin saling kenal. Kemudian nanti kalau kuliah online ataupun fisik, siapa tahu bisa bertemu juga ya. Ternyata beberapa satu jurusan. Tadi ada yang arsitek tadi siapa? Calvin sama Abigail ya. Nah, ternyata satu jurusan. Kemudian ini ada juga Bintang sama siapa ya yang sastra Inggris tadi ada juga ya? Chris ya. Chris sama Bintang ternyata juga satu jurusan. Nah, ini bisa jadi Vanessa teman juga. Mas Andi. Siapa lagi? Vanessa juga sastra Inggris. Oh ya, Vanessa ya. Ya. Oke. Ya, ya. Ya, baik Vanessa juga ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan memulai di sesi pertama kali ini. Jadi kita memang akan membahas dari berurutan ya, teman-teman, dari buku bukan sekedar kuliah ya, yang tadi disampaikan Nathan. Kalau ada teman-teman yang belum mendapat, ini kami mohon maaf karena masih menunggu stok ya, jadi nanti akan segera dikirim, nggak apa-apa. Materi kita cukup sederhana juga, jadi kalaupun belum terima buku atau belum sempat membaca sampai detail, masih bisa mengikuti, gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk nggak bisa ikut mendapatkan manfaat dan ataupun diskusi, nggak masalah, masih bisa ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Ini asalnya dari bab pertama ya, yaitu tentang mengapa berkuliah. Saya izin share screen untuk kita semua. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Belum. Oh, sekarang sudah? Oh, sudah. Sudah ya? Oh ya, maaf. Oke. Ya, baik. Jadi saya sekali lagi Handi Wicaksono, boleh dipanggil Mas Handi, Kak Handi, ada yang manggil Ko Handi. Sekarang banyak yang manggil Om ya, jadi teman-teman manggil Om semua. Tapi nggak apa-apa, apapun teman-teman, saya akan membawakan materi yang pertama dengan singkat tentang mengapa berkuliah. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yang asalnya dari buku juga, tapi ada sedikit yang saya tambahkan untuk kita. Yang pertama, saya ingin menolong kita belajar mengapa alasan atau tujuan itu penting. Saat kita punya judul mengapa berkuliah, ini kan kita menanyakan alasan ya, mengapa sih gitu ya. Ini alasan atau tujuan, itu penting gitu ya. Kemudian kita akan membahas dengan detail tentang mengapa seseorang memutuskan untuk kuliah. Mengapa Bintang, Arya, Grace, Vanessa berkuliah gitu ya. Kemudian dari banyak alasan itu kita ingin mencoba mencari apa sih sebenarnya alasan yang terpenting yang akan menolong kalian semua untuk kuliah dan akhirnya menyelesaikan dengan baik. 3 hal ini akan kita bahas secara singkat sore hari ini. Nah, teman-teman, waktu kita mengikuti materi ini, kemudian kita sepakat, wah saya ingin dalam beberapa minggu ke depan belajar tentang menjadi mahasiswa di kampus. Nah, di sini ada beberapa asumsi atau ada beberapa kesepakatan yang ingin kita sepakati bersama. Yang pertama, kita di sini ialah pengikut Kristus, ya. Kita ialah orang yang memang ingin menyenangkan Tuhan. Orang yang aku ialah pengikut Kristus, ya. Karena materi-materi yang disampaikan di sini, materi yang teman-teman baca memang untuk pengikut Kristus. Kemudian kita juga mungkin bertanya masih ya, apakah Allah itu menuntun kita untuk kuliah di perguruan tinggi yang sekarang? Saya secara pribadi yakin kalau teman-teman semua yang tadi ditempatkan di jurusan yang berbeda-beda, ada yang di UKRIM, ada yang di ITS, ada yang di UNER, di WM, ya di berbagai tempat, ini ialah tuntunan Allah. Allah membuka pintu yang satu dan menutup pintu yang lain. Jadi dengan dasar itulah kita ingin kuliah. Nah, kemudian kita juga harusnya merasa mampu untuk menyelesaikan kuliah, gitu ya. Mengapa? Karena kita sudah diterima, gitu ya. Jadi tes yang kita ikuti apapun bentuknya. Jadi sekarang ini ada banyak sekali bentuk-bentuk tes masuk perguruan tinggi ya. Saya sudah tidak hafal.
Dulu waktu zaman saya masuk ITS itu tesnya hanya satu ya, UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan sudah, itu aja, yang lain nggak ada lagi. Tapi sekarang sangat banyak jenis tes ya. Nah, waktu kita diterima, maka sebenarnya universitas itu yakin bahwa kita mampu menyelesaikan kuliah. Ya, bahwa teman-teman memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk menyelesaikan kuliah. Kemudian hal terakhir, kita punya asumsi bersama bahwa kita ingin ataupun berkehendak untuk kuliah sampai selesai. Gitu ya. Kita tidak berencana untuk drop out atau berhenti di tengah-tengah, tapi kita ingin finish dengan baik, finish dengan sukses. Nah, untuk itu semua teman-teman, kita perlu memiliki tujuan. Mengapa tujuan itu penting? Karena tujuan inilah yang mendorong kita untuk maju, yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu yang kita anggap baik. Firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ini dari Filipi 3 ayat 13-14. Nah, teman-teman, di sini Paulus melihat bahwa tujuan itu sangat penting, dan dia berlari-lari mengejar itu. Dia melupakan yang di belakangnya dan dia fokus ke depan. Teman-teman, di gambar ini ada gambar dua orang sedang berlari dan mereka melihat ada finish line yang berwarna merah ini ya. Teman-teman, kalau lomba lari kemudian finishnya sudah kelihatan, pasti pelari itu mengejar berlari dengan kencang, sekencang mungkin karena dia sudah dekat. Dan semakin kencang dia berlari, dia akan menang. Itu pentingnya tujuan. Jadi kita perlu memiliki tujuan supaya kita bisa berkuliah dengan baik, supaya kita bisa menyelesaikan kuliah sampai tuntas. Pentingnya tujuan. Nah, saya sedikit menambahkan teman-teman. Kalau teman-teman sering ke toko buku atau mungkin melihat video TED ya di YouTube ya, TED itu ya. Salah satu yang muncul ialah buku yang judulnya Start with Why. Ini buku yang sangat terkenal. Dia mengatakan kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya yang kelihatan itu ialah what-nya ya. Jadi what itu ialah apa yang mereka tawarkan, produk apa yang mereka jual. Tetapi what ini akan menjadi bagus kalau mereka tahu bagaimana melakukannya, how. Gitu ya. How ini juga akan bisa menghasilkan produk yang baik kalau mereka memiliki why yang sangat kuat. Mengapa? Jadi kalau seseorang ataupun sebuah perusahaan start with why, memulai dengan alasan mengapa mereka melakukan itu akan mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagus. Start with why berarti ialah orang yang punya visi, orang yang punya tujuan, orang yang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kita akan belajar apa why itu, mengapa teman-teman kuliah, why teman-teman belajar di kampus. Dari buku yang sudah kita baca bersama ini, ada beberapa alasan yang saya ingin rangkum dan tambahkan sedikit ya teman-teman ya. Jadi mengapa berkuliah? Itu saya sederhanakan menjadi 3. Yang pertama ialah sebagai bentuk tanggung jawab. Gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Kepada siapa? Nanti akan kita lihat sama-sama. Yang kedua, mengapa berkuliah? Ternyata kuliah juga menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter, dalam kedewasaan, dalam pengenalan akan Allah. Kemudian, mengapa berkuliah yang ketiga? Ialah untuk mempersiapkan karir atau pekerjaan kita di masa yang akan datang. Jadi di buku memang tidak ada 3 semacam ini ya, saya mencoba merangkum, tapi poin-poinnya saya ambil dari buku yang kita baca bersama. Nah, yang pertama kuliah ialah mengapa kita kuliah? Ini ialah sebagai bentuk tanggung jawab. Teman-teman, waktu kita diterima kuliah, waktu orang tua kita bisa menguliahkan kita, membayar uang kuliah, menyediakan dana yang cukup, itu saya merasa bahwa sebenarnya Tuhanlah ya yang sudah menempatkan kita di posisi sedemikian rupa untuk bisa kuliah.
Kalau teman-teman lihat statistik, orang Indonesia yang bisa kuliah itu mungkin nggak ada 10% atau sekitar 10% lah. Selebihnya mereka hanya mungkin maksimal SMA gitu ya. Tapi kita mendapatkan privilege, kita mendapatkan kasih karunia dari Allah bahwa kita bisa kuliah. Karena itu kita punya tanggung jawab secara pribadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mentaati ya panggilan Allah untuk kuliah gitu ya. Karena nggak semua orang punya kesempatan ini. Nah, saya minta tolong salah satu teman membacakan, mungkin Bintang bisa membantu membacakan ayat dari Pengkhotbah ya, Bintang. Ya, Bung. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, silakan. Nggak apa, dari layar aja boleh, Bintang. Oh, itu udah ada, oke. Di slide-nya ya, di layar. Ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 12. Ya, terima kasih Bintang. Jadi kita firman Tuhan mendorong kita untuk takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, taat kepada Allah. Teman-teman, saat kita beroleh kesempatan untuk kuliah, cara untuk taat kepada Tuhan ialah dengan berkuliah dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, sebagai bentuk tanggung jawab bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada Allah sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua. Karena kita masih dibiayai orang tua ya teman-teman ya, dari TK, SD sampai perguruan tinggi, orang tua kita sedemikian rupa mendidik, menyediakan biaya, segala sesuatu disiapkan supaya kita pada akhirnya bisa berkuliah. Sebagai tanggung jawab juga kepada Tuhan, maka kita perlu berkuliah dengan baik. Saya minta tolong Vanessa ya, bisa membacakan ayat dari Keluaran. Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Ya, terima kasih Vanessa. Ya, jadi teman-teman, kita perlu menghormati ayah dan ibu kita, seperti yang disampaikan di 10 perintah Allah ya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita perlu berkuliah dengan baik, karena kita mengasihi mereka, kita bertanggung jawab kepada mereka. Nah, oke, kita masuk ke poin yang berikutnya. Nah, kuliah ternyata juga bisa menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter. Mari kita lihat yang pertama. Di sini dikatakan kita perlu belajar menjadi unggul atau menjadi excellent. Teman-teman, kalau teman-teman membaca di Alkitab, teman-teman akan menemui banyak pengikut Kristus, banyak hamba-hamba Tuhan, itu ialah orang-orang yang unggul. Mereka bukan pengikut yang rata-rata. Teman-teman melihat gambarnya ini, bisa menebak gambar siapa kira-kira? Orang muda, kemudian dia menghadap raja, berdiskusi dengan raja. Ada yang bisa nebak? Daniel ya, tentunya. Ini ada Daniel dan mungkin dengan teman-temannya. Ada ayat yang sangat baik yang menggambarkan Daniel dan teman-temannya. Dari Amsal 22 ayat 29. Bisa minta tolong Handar ya membacakan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal pasal 22 ayat 29. Ya, terima kasih. Teman-teman, saat kita kuliah, Allah menghendaki kita untuk menjadi pengikut yang unggul, gitu ya. Seperti Daniel. Daniel ini menjadi penasehat ya. Rajanya berganti-ganti ya teman-teman, tapi Daniel selalu ada di sana. Karena ia orang yang cakap, ia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang berhikmat. Saat kita kuliah dengan baik, kita tidak akan menjadi orang yang biasa. Kita akan menjadi pengikut Kristus yang unggul, yang menjadi berkat untuk banyak orang, yang menjadi pemimpin ke depannya. Inilah tujuan, salah satu tujuan mengapa kita berkuliah. Nah, berikutnya, untuk mengembangkan kebiasaan bekerja keras. Nah, ini menarik.
Oke, minta tolong sekarang, tadi ada Amanda ya. Amanda bisa membantu kita membacakan? Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, terima kasih Amanda dari Amsal 13 ayat 4 ya. Nah, teman-teman, ini terlihat sepele ya, atau teman-teman mungkin wah aku sudah terbiasa nih bekerja keras gitu ya. Aku di rumah sering diminta tolong sama orang tua, aku sering membantu melakukan sesuatu ya. Tetapi yang dimaksud di sini ialah bagaimana kita akan berbeda ya teman-teman ya. Kita bekerja dalam konteks ya membantu orang tua yang tanpa ini ya. Mungkin kalau kita lakukan kadang nggak kita lakukan, mungkin orang tua ya memarahi kita, tapi tidak ada tanggung jawab yang tidak ada konsekuensi yang jelas gitu ya. Tetapi waktu kita di kampus, kita akan bertemu dengan deadline. Kita akan bertemu dengan dosen-dosen dengan berbagai tipe. Ada yang sabar, ada yang strict gitu ya, ada yang hukumannya jelas kalau kita tidak mengikuti dan lain sebagainya. Waktu kita kuliah, kita akan dikembangkan bahwa kita perlu bekerja dengan baik. Kita perlu belajar dengan teratur, kita perlu melihat deadline, merencanakan dengan baik. Kalau ada tugas besar dalam waktu 1 atau 2 minggu, bagaimana saya mengatur waktu? Teman-teman, kebetulan saya mendapat kesempatan ya untuk kuliah S1, kemudian S2, dan terakhirnya bersyukur dapat S3 di Sydney ya, di Australia. Saya pikir salah satu yang saya tidak pernah istilahnya berubah di tiga tahapan itu ialah kerja keras ya. Semakin tinggi kuliahnya itu semakin kerja kerasnya makin luar biasa begitu ya. Jadi tidak ada saya percaya teman-teman di sini juga yang bekerja, mungkin ada Mas Roni sebagai dokter, Desma sebagai dosen, ada juga Mas Hari sebagai profesional di perusahaan. Semua bekerja keras gitu ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tanpa kerja keras tidak akan ada magic gitu ya, dalam arti wah tiba-tiba mendapat keuntungan yang banyak, tiba-tiba excellent, tiba-tiba bisa mengajar dengan baik, tiba-tiba bisa menjual dengan baik. Tidak ada teman-teman ya. Kita perlu bekerja keras. Kampus ialah salah satu sekolah kita untuk belajar bekerja keras dan mendapatkan hasilnya, berproses gitu ya. Jadi tidak instan tetapi ada proses. Dikatakan di Amsal sangat baik, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Waktu kita hanya bermimpi, kepingin ini, kepingin itu, tetapi kita banyak rebahan, gitu ya. Sekarang lagi ngetren ya rebahan ya. Itu sia-sia teman-teman. Tapi waktu kita rajin, kerja keras, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Oke, ada beberapa alasan lagi sebelum kita masuk dalam diskusi ya. Ini ialah alasan yang saya tambahkan teman-teman. Saya melihat ini salah satu yang penting juga waktu kita kuliah. Mengapa kuliah? Ialah untuk belajar menjadi dewasa atau mandiri. Teman-teman sebagian dari kita, nanti kalau sudah offline, kita akan pergi dari tempat kita. Jadi teman-teman ada yang rumahnya Bondowoso ke Surabaya, ada yang rumahnya di berpindah kota, akan kos, akan mandiri, akan sendirian. Waktu kita kuliah dan kita waktu kita belajar itu kita akan belajar menjadi mandiri. Teman-teman waktu membuat bahan ini saya teringat akan kisahnya Daud ya. Dulu saya sering mengira bahwa Daud ini ialah raja yang karirnya mulus gitu ya. Dia itu bayangkan dalam usia muda dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Kemudian dia membunuh Goliat dalam peperangan yang penuh mujizat begitu ya, tetapi juga luar biasa Allah bekerja. Dia membunuh Goliat raksasa itu. Nah, ternyata waktu kita membaca lebih jauh, dan kebetulan saya sedang membaca dari Samuel, itu ternyata banyak sekali pasal di Samuel itu yang menceritakan bagaimana Daud ini melarikan diri dari tempat satu ke tempat yang lain karena hendak dibunuh oleh Saul. Dan dia menghadapi Saul ini bukan seperti musuh ya. Jadi dia melewatkan kesempatan membunuh Saul, dia lari lagi, dikejar lagi. Dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul, tidak dia lakukan. Dan seterusnya. Tetapi teman-teman kalau melihat Mazmur Daud, itu banyak kata-kata indah bersama dengan Allah saat dia dalam pelarian-pelarian itu. Dia menemukan Tuhan di sana.
Jadi perjalanan Daud sampai dia menjadi Raja Israel, itu ada banyak proses, banyak tahapan yang mendewasakan dia. Teman-teman, saat teman-teman nanti kuliah, teman-teman meninggalkan papa, mama, bapak, ibu untuk ke tempat yang baru, ke kota yang baru, ke sistem belajar yang baru yang nggak sama dengan SMA, itu ialah cara Tuhan untuk mendewasakan kalian. Cara Tuhan untuk membuat kalian mandiri, menemukan Allah secara pribadi dan bertumbuh dalam karakter secara pribadi juga. Jadi misalkan Arya bukan lagi orang yang mengenal Tuhan karena Bapak Ibu mengenal Tuhan, tapi karena Arya sendiri mengenal Tuhan secara pribadi. Teman-teman yang lain juga demikian. Jadi kuliah ialah cara kita untuk menjadi dewasa, untuk menjadi mandiri, untuk makin mengenal Tuhan juga. Kuliah akan mendewasakan teman-teman dalam hal rohani, dalam hal pemikiran-pemikiran, bertemu dengan pemikiran baru, dalam hal sikap, bagaimana bersikap dengan orang lain, orang yang lebih muda, teman-teman, bersikap dengan dosen, dan lain sebagainya. Ini adalah cara yang sangat baik untuk bertumbuh dalam karakter. Teman-teman juga nanti akan bertemu dengan teman-teman di pelayanan, di mana di pelayanan itu teman-teman bisa juga bertumbuh bersama dalam komunitas yang bersama-sama ingin mencari Tuhan dan melayani Dia. Ini juga cara yang baik untuk bertumbuh. Nah, hal-hal yang lain teman-teman. Kuliah juga bisa mempersiapkan kita dalam karir di masa yang akan datang. Di kampus kita akan mempelajari dan memperoleh pengetahuan. Nah, di sini jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk memiliki sikap senang belajar, gitu ya. Kemudian punya kemampuan teknis. Misalkan kalau kita dari arsitek, bagaimana mendesain, menghitung, gitu ya, menggambar bangunan dengan baik, gitu ya. Kita juga akan belajar dengan soft skill, bagaimana berorganisasi, public speaking, project management, mungkin kita ikut himpunan, kita ikut BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita akan belajar itu semua, dan itu akan berguna untuk pekerjaan kita atau pelayanan kita di masa yang akan datang. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan karir kita selama di kampus. Kita bisa menjadi ahli di suatu bidang, sehingga nantinya kita bisa bekerja di perusahaan yang baik, atau kita bisa membangun perusahaan sendiri, ya, startup sendiri. Kampus ialah tempat yang tepat untuk memulai itu semua. Kampus juga bisa menjadi tempat untuk membangun jaringan, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang satu angkatan, kakak kelas, adik kelas, alumni, dosen, itu semua bisa menjadi jaringan yang sangat menguntungkan di masa yang akan datang waktu teman-teman bekerja. Jadi ini ialah tempat untuk membangun network, ya, untuk karir kita ke depan. Kemudian yang terakhir, waktu kita selesai kuliah, kita mungkin ada gelar S1 atau kita memiliki IPK yang baik, kita memperoleh keleluasaan untuk memilih pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang mensyaratkan harus S1, gitu ya, misalkan, ya, atau IPK-nya sekian. Jadi waktu kita kuliah dengan baik dan selesai dengan IPK yang baik, maka kita lebih leluasa nih memilih pekerjaan yang baik juga. Jadi itu teman-teman, 7 alasan mengapa kita berkuliah, ya. Nanti kita akan diskusi di kelompok kecil lebih jauh. Beberapa slide terakhir dari saya. Nah, teman-teman, kita lihat tadi bahwa why-nya ternyata ada banyak, ya, ada 7, gitu ya, yang saya rangkum dalam 3, yaitu bentuk tanggung jawab, kemudian pengembangan karakter, mengenal Tuhan lebih jauh, dan mempersiapkan karir. Tapi ada satu why yang menurut saya sangat penting, yang mendasari itu semua, yaitu mengapa kita berkuliah, ialah untuk memuliakan Tuhan. Ada satu ayat di Kolose 3 ayat 23, yang juga dikutip di buku ini, yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kuliah teman-teman, nantinya ialah menjadi cara untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk dosen, bahkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita mau restruktur gambar yang tadi, semua
poin itu sebenarnya tujuan akhirnya ialah memuliakan Tuhan. Bertanggung jawab bentuk memuliakan Tuhan. Membangun karir bentuk memuliakan Tuhan. Mengembangkan karakter pada akhirnya ialah kita ingin memuliakan Tuhan. Oke, teman-teman. Jadi ini ialah most important why, ini ialah slide terakhir dari saya. Oke, nah sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room. Jadi kita akan dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Nanti di sana ada teman-teman mahasiswa baru, ada teman-teman mahasiswa lama. Jadi kita bersyukur ada teman-teman mahasiswa yang semester 4, semester 6, ya, jadi campuran. Nanti bisa diskusi 2 pertanyaan ini. Yang pertama, teman-teman nanti bisa sharing. Apa sih 1-2 alasan utama yang mendorong kamu untuk kuliah? Gitu ya. Kalau pengen lebih 3 juga nggak apa-apa ya, bisa sharing. Kemudian yang kedua, apakah alasan-alasan tersebut dapat memberi motivasi yang kuat sampai kamu menyelesaikan kuliah? Jadi silakan menganalisa apakah alasan-alasan teman-teman tadi cukup kuat nih untuk menolong teman-teman memperoleh gelar sarjana di akhir. Silakan mendiskusikan. Oke, cukup jelas ya, bisa diingat-ingat atau di screenshot. Nanti ini saya juga bisa copy dan paste di ini ya, chat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri di sini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Saya kembalikan ke Nathan. Oke. Nanti yang bagi roomnya gimana ya Om? Soalnya ya ini aku yang bagi roomnya. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan dibagi breakout roomnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di breakout room. Oke. Oh ya, maaf ini pertanyaannya saya tuliskan di chat ya. Nanti silakan teman-teman diskusi di breakout room. Oke, saya akan buka sebentar lagi. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Oke. Oke, sebentar harus saya sesuaikan sedikit. Ya. Oke, teman-teman selamat berdiskusi ya. Oke, waktunya 30 menit. Nanti setelah 30 menit akan otomatis kembali ke sini untuk sedikit tanya jawab dan menutup acara kita. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya. Ini ada F. Mbak Temi, saya masukkan di salah satu kelompok ya, Mbak? Nggak apa-apa, nggak terlalu tua, Om. Nggak, gimana? Mbak Temi mau saya ikut nggak aja, saya di sini aja, Mbak, atau gimana? di sini aja. Oh iya, siap. Baik. Ya, Desma siapa, Des? Makasih. Oke, Mbak Temi. Desma di sini apa? Masuk? Ya, nggak apa-apa. Di sini? Terserah, monggo. Di sini bisa, di logonya ya bisa. Oke. Masuk aja ya. Mungkin salah satu dari kita, Des. Ya. Aku nggak apa-apa. Nanti kok ini. Masuk ke mana ini? Room 1 ya. Maaf, Delvan hari ini nggak bisa. Tadi ada urusan sekolah, apa namanya itu ijazahnya atau apa gitu loh, dia izin. Oh iya ya. Delvan. Oh iya, Mbak. Minggu depan mau gabung. Iya. Minggu depan ya. Oke, sip Mbak. Ya. Masih 4 kali pertemuan. Aku juga nggak nyangka ini banyak ya. Ya, bersyukur Mbak. Bersyukur. Iya. Senang loh lihat. Kamu itu tadi di
kontak buah alumni anu mbuh DE, aku nggak tahu DE alumni TL apa-apa gitu loh, tahun 905 kok. Bentar ya, Mbak. Mbak Temi. Iya. Iya Mbak, Iya. saya masuk ke salah satu room ya Mbak ya. Iya, monggo, monggo. Iya, Mas. Nanti Mbak Temi Iya, minta monggo. tolong kalau ada yang terlempar. Oh iya, Oh saya ini tanya roomnya ya. Iya. Iya ya, oh ini. Ini James. Halo, selamat malam James. Malam Pak. Iya ya. James, ini kita masuk ke kelompok diskusi ya. James saya masukkan di salah satu kelompoknya ya. Oke Pak. James ini ya yang dari putranya Kak Veramika Ginting ya. Iya Pak. Betul ya, Teknik Kimia ITS ya. Oke, salam kenal ya James. Salam Maaf kenal tadi, Pak, Bu. maaf tadi kita sudah mulai soalnya jadi ini anak-anak sedang di kelompok breakout room, nanti kembali ke sini lagi ya. Ngobrol santai kok, James. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa ya, oke sip. Oke. Masukkan ketiga. Pilihannya sendiri ya. Iya, Om. Ya, oke. Mungkin minta tolong Desmas. Ini sebentar ya, Mas. Aku ada telepon, Mas. Oh ya, oke. Oke. Setelah Amanda, ini nama istri saya ya, BTW ya, teman-teman. Jadi sebenarnya nama saya Desmas. Ini istri saya. Istri saya ada di belakang saya ya. Tadi melanjutkan dari Mas Roni, dimulai dari A ya. Ya, jadi saya ini sebenarnya istri saya harusnya istri saya yang ngomong ini. Saya wakilkan aja lah. Oke. Ya, Desmas. Yuk. Sorry, mungkin teman-teman yang baru dulu ya. Yang baru dulu. Kita mungkin. Ya wes. Oke, baik. Karena ini dari Mas Handi, oke. Tadi D ya, Devia. Nah, Devi ini udah cukup lama ini. Silakan Dev. Apakah ada perubahan dalam hal menjawab? Mungkin dulu awalnya kuliah kenapa, sekarang apa, kan pasti ada perubahan pasti. Iya, benar-benar. Tadi setelah merenung dulu pingin kuliah tuh ya karena satu-satunya ya cita-cita itu ya pingin jadi dokter hewan gitu. Nah, akhirnya ya udah keterima di kedokteran hewan. Tapi kalau misal cuma bermodal keinginan, menurutku itu nggak bakal kuat lah sampai nanti kuliah
menyelesaikan gitu ya, apalagi udah mau semester akhir ini kan. Nah, faktor-faktor yang lain tuh sangat penting sih menurutku, kayak dukungan dari orang tua, dari lingkungan, terus dari dosen juga. Itu beberapa yang jadi faktor-faktor lain untuk bisa kita menyelesaikan kuliah gitu menurutku. Dan setelah tadi dengar materinya Om Hendy itu jadi berpikir juga, oh iya ternyata benar ya. Diingatkan lagi gitu kalau kita kuliah itu memang tujuannya buat memuliakan nama Tuhan dengan cara bertanggung jawab tadi, terus pokoknya benar-benar 100% dalam menyelesaikan kuliah kita gitu. Dan dari cara kita berkuliah itu nanti juga orang-orang akan lihat gitu, akan terpengaruh gitulah sama apa yang kita lakukan gitu deh. Ya itu sih tadi diingatkan sama materinya Om Hendy itu tadi. Dimana kita itu kuliah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang penting. Mungkin itu sih dari aku. Oke, ya terima kasih Devi ya. Oke, ini saya ya moderator ya teman-teman. Monggo Mas Hendy, monggo. Ya. Oke, tadi yang sudah cerita Amanda ya. Betul ya? Amanda sama Devi. Oke, Amanda sama Devi ya. Oke, sekarang silakan mungkin Edward. Nah, Edward. Silakan Edward. Ya, jadi awalnya aku emang nggak ada keinginan buat kuliah sama sekali. Ya, kayak sekolah SMA 3 tahun aja sudah kayak membosankan lah argumennya. Cuma akhirnya ada di step di mana aku mikir kalau seorang laki-laki harus punya tanggung jawab dalam hidupnya. Kalau nggak kuliah, belum tentu kedepannya bisa sukses atau bisa maju. Kalau kuliah, aku mikirnya bisa membangun pola pikir, terus membangun relasi juga. Jadi kedepannya tuh masih ada kayak jaminan buat aku sukses. Nah, itu yang membuat aku termotivasi buat kuliah sampai sekarang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Edward. Ya, baik sekali ya. Jadi ya meskipun kita mungkin masih dalam pencarian kadang-kadang ya. Jadi why-nya itu kayak Edward mungkin wah ini mungkin awalnya seperti aku tidak ada dalam tanda kutip ya tujuan, tapi akhirnya seperti menemukan gitu ya, dan berharap itu bisa menolong Edward sampai nanti selesai ya Edward ya. Oke, thank you Edward sudah sharing dengan terbuka. Mungkin berikutnya Vina deh. Ya, silakan Vina. Untuk pertanyaan pertama, alasan utamanya itu karena ingin memuliakan Tuhan. Soalnya di Malang itu saya kurang aktif gitu di gereja, jadi ingin di kuliah itu kayak masuk-masuk persekutuan, terus organisasi kayak gitu-gitu. Terus untuk alasan kedua adalah ingin cari pengalaman di jurusan yang sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Vina ya. Ya, jadi Vina ini ya bisa pengen juga ada pelayanan mungkin ya, atau belajar tentang Allah bersama-sama dengan teman-teman ya. Ya, terima kasih Vina, nanti bisa ini kita ya terus sama-sama belajar juga ya. Oke, kemudian Hana ya sekarang. Ya. Untuk alasan pertama aku sih karena pengen ngerasain sih kuliah tuh kayak gimana. Kan SMA sama kuliah kan beda banget gitu loh pasti. Cara belajarnya, sekolahnya juga. Makanya pengen ngerasain gitu rasanya kuliah. Terus alasan kedua tuh karena pengen terjun di jurusan yang aku pilih sih. Pengen terjun di jurusan kimia itu. Ya, udah. Terima kasih. Baik ya. Oke, terima kasih Hana. Oke, berikutnya minta tolong ini ya, Mas, mungkin Desmas dan Mas Roni bisa meneruskan sedikit. Ini saya akan ke main room sebentar ya. Tadi ada teman yang terlempar. Oke, maaf ya. Silakan Mas Roni dan Desmas.
Vanessa dan aku dimasukin di breakout rooms dong lagi. Oke, 3 ya tadi ya? Iya, 3. Oke. Vanessa, halo. Halo. Iya, ya, masuk lagi ya Vanessa ya. Dah Mas. Ada lagi?